Ya, berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pagi ini saya bersama teman-teman dari BLK Kota Magelang yang secara khusus belajar tentang desain grafis. Kita akan memvisualisasikan hasil produk mereka. Kalau pada pertemuan yang lalu kita telah belajar bagaimana memvisualisasikan dengan grafik, baik grafik batang maupun grafik lingkaran, maka hari ini kita akan mengevaluasinya dengan suatu perangkat bawaan dari Microsoft Excel yang disebut dengan pivot table. Seperti apa dan bagaimana? Mari kita ikuti tayangan yang sebagai berikut ini. Yuk. Nah, kita perhatikan di layar saat ini sudah tersedia satu lembar kerja spreadsheet yang kita buat pada pertemuan yang lalu. Di sini global, ya. Jadi ada produknya, 10 macam produk, kemudian ada 5 orang karyawan. Nah, bagi yang belum menyaksikan masih bisa diikuti. Data ini akan kita evaluasi lebih detail dengan yang disebut sebagai pivot table. Tentu, tentu data ini kalau di pivot table kan tidak sedetail kalau eh, ini kan sebetulnya data rangkuman dari suatu olah data yang manual ya. Walaupun pakai Excel bisa dilakukan dengan manual juga. Sehingga sekarang kita akan konsep agar ini nanti bisa dianalisa dengan pivot table. Iya. Jadi artinya apa? Data ini akan kita kembalikan menjadi mentah. Ini kan data matang ya. Data matang. Contoh, si Ali ini memperoleh order sejumlah 20, ya. Ini kan dalam bulan. Sehingga bisa terjadi bahwa Ali membuat banner sebanyak 20 ini pada tanggal berapa saja, ya. Demikian juga dia membuat misalnya poster 16 poster yang dibuat oleh Ali itu terjadi pada tanggal berapa saja. Demikian seterusnya. Nah, maka kita baik juga untuk membuat angka-angka ini sesuai dengan apa? Nanti kita bisa cross check maksudnya, ya. Sehingga kita harus memulai dimentahkan lagi, ya. Kita akan mementahkan data ini. Nah, sekalian kita juga belajar membelah layar ya di Microsoft Excel itu ada fasilitas yang namanya bisa freeze atau split. Misalnya dengan freeze, tujuan tujuan dari freeze maupun split itu begini maksudnya. Kalau ini kan tertayangnya EFGHIJK. Kalau kita geser ke kanan, ini otomatis dia ikut geser. Ya. Maka kita memanfaatkan fasilitas freeze supaya ini dalam tanda petik dia terkunci. Maka caranya gimana? Nah, ini kan EFGHIJK, maka Anda pilih satu kolom di sini. Boleh sel yang paling atas, boleh. Kemudian Anda bisa split maupun freeze. Split dan freeze itu perbedaannya apa? Kalau kita split, misalnya ya, split itu ini mengunci dia. Ya, misalnya saya geser ke kanan, dia tidak bergerak macam itu. Namun demikian, misalnya ini saya atau kita kembalikan ke kiri. Kalau istilah bahasa Jawanya itu kebablasan ke kiri lagi. Nah, ini ikut muncul di sini. Ini kelemahan dari split. Ya, praktisnya seperti itu. Sekarang kita unsplit ya. Split itu unsplit gitu. Sedangkan freeze ya, kalau kita pakai freeze di tempat yang sama, ini sama. Hanya kalau split tadi samping kalau kebablasan dia ikut muncul lagi. Ya, kalau freeze tadi dia tetap di sini. Jadi split tadi juga batasnya itu tebal. Saya lihat, saya ulangi lagi ya. Ini batasnya tebal kalau split. Jadi ini kelihatan garisnya tebal. Sedangkan freeze garisnya nggak kelihatan relatif halus. Lalu kelebihannya lagi kalau misalnya kita geser ke kanan, kemudian kita kembalikan ke kiri.
kita nggak mungkin kebablasan karena apa? Karena dia langsung berhenti di situ. Nah, dia sudah nggak mau lagi. Kita klik berapa kali pun sudah nggak bakal mau lagi. Itu freeze. Maka kita pakai freeze. Kenapa kita menggunakan freeze? Karena tujuan utama dan pertama kita nanti kan mementahkan lagi data ini. Ya. Contohnya begini. Di sini kita punya nama karyawan 5 orang. Kita kasih kolom atau field ya. Berikutnya di dalam pivot table kita mengenal namanya field. Seperti waktu kita belajar eh, mail match itu kan ada field ya, field name. Ini nama kita sudah nama. Kemudian eh, produknya apa? Atau tanggal dulu ya. Enggak apa-apa ini sudah terlanjur ketik, boleh dipindah gitu. Atau tanggal dulu juga enggak apa-apa. Tanggal TGL gitu. Nah, nanti ini akan berisi tanggal 1 sampai tanggal 30 September misalnya. Nah, daripada mengetik nanti kita akan memanfaatkan eh, yang disebut dengan VLOOKUP. Nah, maka kita nanti akan kembali lagi ke area AA, AB, AC ini. Saya pindah ke satu sheet yang beda, satu area lembar kerja yang beda, misalnya di BA. Di sini saya kasih angka 1, 2, sampai angka 30. Tujuannya nanti pada waktu kita mengetikkan tanggal itu tidak perlu menyebut lagi, walaupun secara formal kita mengetikkan tanggal itu kan dengan insert function, terus function argumennya diisi year, month, dan day. Ya. Kita boleh memanfaatkan trik ya untuk efektivitas dan efisiensi kerja. Nah, di sini kita buat aja satu set, dua, tiga. Nah, karena pivot table itu detail, usahakan informasinya itu tidak terlalu panjang. Artinya apa? Artinya kalau ini kita format selnya kita buat yang seperti ini, itu nanti jadinya nggak bagus. Informasinya itu terlalu uyu-uyuan bahasa Jawanya. Nah, semacam ini. Nih, misalnya kasih ini ya, ini. Nah, ini nggak direkomendasikan oleh pivot. Walaupun boleh, pivotnya sih nggak merekomendasikan, maksudnya saya yang tidak merekomendasikan pakai yang panjang-panjang ini. Supaya apa? Nanti pada waktu kita menggunakan pivot, itu informasinya lebih detail. Maka saya pakai yang ini aja. Pakai ini boleh, nggak apa-apa. Ya. Lalu tujuan ini biar tadi saya sampaikan ini nanti simple gitu. Ya. Artinya bahwa ini setelah kita kasih suatu apa name box, ya ingat di VLOOKUP kan sumber data kita kasih name box, walaupun sumber datanya hanya 2 kolom, ya. Misalnya kita kasih nama TGL. Oke, kalau sudah kita tinggal masuk ke AA yang tadi. Ini belum masuk ke pivot ya, Anda tidak usah bingung karena ini masih lebih ke main-main kita. Ya, jadi kita tadi punya di sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Kemudian tanggal ini akan muncul satu set, dua, tiga gitu. Namun, karena sekali lagi ini mementahkan lagi data yang sudah matang. Jadi, grafik yang kita buat itu data matang. Data matang ini sebenarnya juga diambil dari pivot sebetulnya. Cuman kemarin itu kita ngarang aja. Ya, kita ngarang. Maka hati-hati ini juga modus yang dipakai oleh para penyalahguna dimanapun, di pemerintahan maupun di institusi itu, data yang sudah matang dimentahkan. Artinya gini, ini ilmu tapi bukan untuk dipraktekkan demi kejahatan, tapi untuk antisipasi mengatasi kejahatan. Jadi laporannya itu dibalik gitu loh. Biasanya laporan itu kan dari olah data, kemudian jadi ditandatangani, dieksekut, jadi uang kan gitu. Ini enggak. Mereka merencanakan sesuatu, bentuknya apapun termasuk ini, ya. Maka nanti Anda bisa
istilahnya ditelusur balik. Maka sekarang di negara Republik Indonesia itu kan banyak korupsi, itu kan tidak terbukti karena dibalik, datanya dimatangkan itu dibalik. Sehingga sekarang diwacanakan itu kalau tiba-tiba misalnya gaji sebulannya anggap aja 5 juta. Tiba-tiba dia bisa beli mobil Fortuner, bisa punya rumah sampai banyak beberapa tempat. Itu harus ada pembuktian berbalik. Caranya seperti apa? Itu Microsoft Microsoft Excel sangat-sangat powerful untuk itu. Cara contohnya seperti ini. Misalnya tanggalnya kan belum ada nih. Padahal ini harusnya sudah ada. Nah, maka kita bisa memanfaatkan VLOOKUP-nya tadi di area E atau agak ke sana sedikit ya. Biar nanti kan ini ada nama, tanggal, nama, produk. Boleh aja di sini jumlah ya. Ini ada jumlahnya. Jumlahnya berapa? Atau kita pendekkan JML ya, JML. Kemudian produk boleh aja kita singkat PRD gitu. Ya. Maka nanti di pivotnya kita aman gitu. Maksudnya itu. Eh, Mbak Rus tolong dibantu ya. Jadi dari data matang yang kita buat grafik ini, selain tambahnya tanggal, kan di situ ada nama, produk, dan jumlah. Ada apa lagi kira-kira yang bisa dipakai? Ini kan data matang nih. Data matangnya seperti ini. Kalau dimentahkan, ya supaya nanti kita di pivotnya bisa detail ya. Jadi yang menggunakan pivot itu harus data yang banyak dan detail. Selain tambahnya tanggal, nama jelas ada nama di sini, produk ada di sini, jumlah ada di sini. Ada tambahan apa kira-kira? Boleh ditambah, walaupun tidak ada di sini, nggak apa-apa. Termasuk tanggal kan nggak ada di sini. Kira-kira apa? Deadline. Saya singkat DT gitu ya. Oke, itu apa lagi? Satu lagi coba. Ya, CP gitu ya. Udah ya. Nah, kolom G ini kolom bantu. Kolom bantu untuk memetakan data. Ya, maka ini saya kasih warna biru aja supaya nanti nggak rancu. Sekali lagi kolom AG ini sebagai kolom bantu untuk mengisi tanggal dalam rangka mementahkan itu. Jadi kalau Anda dimintai bantuan sebagai eksternal audit, jadi seorang desainer grafik juga bisa merangkap profesi sebagai eksternal audit. Ya, lagi-lagi ada ujiannya sih. Tapi ini Anda bisa praktekkan. Saya punya trik atau tips untuk bisa membuktikan terbalik kekayaan seseorang berdasarkan data yang sudah ada. Biasanya kan data mentah dimatangkan. Ini bukan gitu. Ini matang dimentahkan. Nah, termasuk temuan ini kekayaan 20 miliar ini diperoleh sejak kapan? Tanggal berapa aja? Atau kalau desain grafis ordernya kan 20 unit Ali banner ini tanggal berapa aja? Demikian juga kontak personnya siapa yang pesen. Demikian juga datanya kapan gitu. Nah, lalu akhirnya kolom AA dan kolom AE itu tergantung AG nanti rumusnya. Walaupun tanggal sini dengan tanggal ini tanggal deadline harus lebih besar dari tanggal order macam itu. Atau bisa dibalik tanggal yang mau di pivot table kan tanggal yang mana? Nanti kita di pivot table-nya. Nah, lalu sekarang ini kita kasih ya seperti kemarin kita pancing aja satu. Di sini harus ada rumus VLOOKUP tapi harus pakai if ya. Jadi dicek di sana. Jika di sini sama dengan kosong, maka dibiarkan kosong. Jika tidak, maka dia membuat rumus VLOOKUP. VLOOKUP dari yang tidak kosong itu berdasar table array yang tadi namanya TGL yang disimpan di kolom A, B, BA1 dan seterusnya. Ini sini. Dia muncul, ini harus dua ya kolomnya. Nah ini muncul tanggalnya. Ya. Tetapi kan ini belum diformat date, maka ini boleh diformat date seperti yang tadi. Ya. Boleh sebetulnya mau pakai format painter juga boleh atau membuat format cell sini kita format date kan yang pendek, yang tadi yang ini kita oke.
Ya. Kemudian kita drag sebanyak-banyaknya karena ini data mentah. Ya kira-kira kita punya sekitar 70-an atau bisa lebih. Jadi kehebatan, keunggulan pivot table di situ. Ini yang pertama. Ini kalau nggak ada ya dihapus, dia akan eh, kosong. Jadi ini yang biru adalah tanggal untuk tanggal yang ini. Demikian juga untuk deadline kita butuh satu kolom bantu lagi. Saya kasih kolom warna ini. Ini juga dicek seperti waktu kita membuat rumus di TGL. Ini juga sama, yaitu dengan rumus if yang tadi, itu yang dicek ini. Ya. Jika ini sama dengan kosong, maka dibiarkan kosong. Jika tidak, dia mengambil VLOOKUP-nya. Ya, VLOOKUP dari dia, dari tabelnya sama, TGL, ininya 2, ininya 0. Ini juga kita copy secukupnya sampai ke bawah. Macam itu. Oke, ya. Nah, dengan demikian ini siap buat ya data mentahnya. Misalnya kita fokus ke Ali, ya. Ali kan 20 nih. Misalnya pada tanggal 1 ya. Ini Ali, oh maaf, ngisinya tidak di situ ya. Ngisinya kan di sini, ya. Pada tanggal 1 si Ali itu menerima order yaitu banner. Sebentar, supaya nanti kita nggak kesulitan, ini izin ini saya ganti aja ya. Biar nanti kita, misalnya desain baju, desain produk, nanti kita ngetiknya sih terlalu lama ya. Ini kita kasih baju gitu aja. Terus ini, nah ini poster sama produk nggak apa-apa ya, karena PR sama PO beda. Produk, kalender, poster sama P sama-sama produk, baju sama banner ini, baju saya ganti gini aja, ya gitu ya. Kemudian eh, kalender dengan kartu nama ini juga sama. Name card. Nanti sama dengan nota, tidak apa-apa karena NA dan NO beda. Flyer sendiri, logo sendiri, nota sendiri, katalog. Oke. Jadi K-nya bisa kalender dan katalog. Nah, maka kita bisa mensiasati karena ini berbalik ya. Jadi matang dimentahkan gitu loh. Kalau mentah dimatangkan lebih mudah. Ini kalendernya pakai C misalnya. Ini dalam konteks sekali lagi untuk mementahkan data matang. Nah, si Ali ini 20 kan untuk banner. Kita ketik aja, enggak apa-apa, banner. Jumlahnya pada tanggal 1 itu anggap aja 3. Kemudian nanti pada waktu yang berikutnya, ya di sini, si Ali juga, karena kita masih fokus ke Ali, pada tanggal 5 misalnya. Nah, tanggal 5 ya, itu dia banner lagi, jumlahnya 8 misalnya. Nah, ini dalam kerangka pembuktian terbalik supaya pas saya kasih contohnya 20. Namun demikian nanti supaya hemat waktu yang lain kita karang aja. Walaupun nanti hasilnya sama, anunya apa? Konsep grafiknya sama. Ini sudah 11, lalu pada tanggal 8 tanggal 6 misalnya ya. Pada tanggal 6 itu eh Ali juga ya. Banner juga ini kan sudah 11, 11 tambah 5 misalnya. Sudah 16. 16 kemudian pada tanggal 11 ini Ali juga, ini banner sudah berapa tadi? 16 ya. 3 sudah 19 kemudian pada tanggal eh, 12 si Ali juga ini kurang berapa tadi? 1 ya.
Jadi kita hitung lagi ini 4, 9, berapa? 17, 3 pas 20. Itu nanti tugasnya si pivot table gitu. Cuma ini kan Anda dapat dua inspirasi dan sekaligus pengayaan ilmu atau materi Excel yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Demikian juga dilakukan untuk ahli untuk HEM, ahli untuk produk, dan seterusnya. Gitu. Jadi kehebatan atau eh, kekuatan dari pivot table itu data sekompleks apapun dia bisa menghasilkan data matang seperti ini. Tujuannya itu. Nah, nanti kalau sudah matang ini baru kita visualisasikan dengan yang namanya grafik. Gitu ya. Nah, maka sekarang dari inspirasi ini kita akan buat yang selanjutnya saja. Nah, kita buat tanggal-tanggal random di sini. Nanti nama-namanya kita olah lagi. Macam ini. Ini ada ya nanti tanggalnya bisa diubah juga nih. Ini saya ganti 8. Ya, kira-kira sampai secukupnya, satu lagi atau dua lagi boleh. Dan seterusnya gitu. Jadi nanti batas pivot table-nya kita cukupkan sampai garis ke 39 lah. Ini ya. Ini baru tanggal untuk tanggal ini tanggal order gitu ya. Kemudian tanggal deadline-nya misalnya ada yang 5, beda-beda. Jadi tanggal deadline harus lebih besar dari tanggal order. Sehingga kalau kita lihat di tanggal order, nggak ada yang di bawahnya itu lebih kecil dari sebelumnya. Namun tanggal deadline bisa terjadi seperti ini. Contohnya habis 5, 6, ini ada 5 lagi bisa. Karena artinya bahwa tanggal 2 dia butuh waktu 3 hari kayak gitu ya. Yang jelas tanggal deadline harus lebih besar dari tanggal order. Bahkan ini boleh aja gini 1 hari aja enggak apa-apa. Ini walaupun sama-sama di order tanggal 6 tapi deadline bisa beda karena mungkin over capacity atau perhitungan yang lain. Nah, kalau ini nggak mungkin. Walaupun ini bisa terjadi tapi ini salah gitu. Nah, tekniknya ini juga salah, nggak boleh. Walaupun rumusnya belum kita buat, tapi eh, data ini kita buat kan untuk mendukung pivot table-nya. Nah, inilah kehebatan dari itu apa namanya? Sekarang negara Indonesia itu sedang mencari ahli-ahli IT yang model-model gini, praktis tapi bermanfaat. Nah, ini kan berarti tanggal 30 deadline-nya harus pada bulan berikutnya. Nah, sekarang perhatikan ya. Oh, ini pas ya. Ini pas di sini, tapi nggak apa-apa, masih bisa di copy kok. Ini misalnya ya, kalau kita 31 September kan nggak ada. Ya. Ini ini celah ya atas suatu bugs dari Microsoft Excel. Kalau kita ketik 31 September, dia akan otomatis muncul 1 Oktober. Nanti kita lihat. Ini ada not available. Kenapa? Karena kan rumusnya tadi belum di copy aja. Ini benar, saya kasih jawabannya dulu yang tadi ya. Misalnya kita kan punya insert function
Di dalam simulasi semacam ini ada jebakan-jebakan juga ya, termasuk barusan nanti ada atasannya. Ini misalnya tahun 2023, bulan September, ini kita kasih tanggal 31. Ya. Ini kan kalau kita tidak format, ini dia menerimanya sebagai seolah-olah ada error di sini. Ini bug sini. Kan dia mengatakan bahwa D itu 1 sampai 31. Padahal ini bulannya 9. Jadi secanggih pemrogram apapun mesti ada kayak gini. Seharusnya pada waktu ini di 9, petunjuk ini harus berubah jadi 30 gitu. Tapi kan ternyata tidak. Tapi dia juga konsekuen. Artinya kalau ini kita oke, dia akan menjadi 1 Oktober. Tuh. Jadi 1 Oktober. Nah, tentang ini adalah hal yang berbeda lagi. Ya, supaya tidak terjebak ke situ, ini saya hapus saja ya. Kita akan fokus ke pivot table-nya. Oke, kalau sudah. Nah, eh, tanggal yang tadi, ketutup, bentar. TGL yang ini, formatnya supaya sama di sini, Anda boleh klik aja semua di sini, kemudian di format painter kan, digesutkan ke sini, otomatis ikut. Nah, udah ya. Nah, lalu eh, kita lengkapi data mentah kita itu sesuai nama-nama yang ada di situ. Misalnya Cici, Didi, Ali lagi boleh. Oh, Ali nanti nambah ya, enggak apa-apa. Atau Wati, Budi, Wati, Budi, Cici, Didi, Wati, Wati, Didi, Budi, Ali. Ali sudah ya. Budi, Cici, Didi, Wati, Wati, Didi, Budi, Cici, Cici, Budi, Didi, nggak ada ide ya. Budi, Budi, Cici, Wati, Wati, Cici. Nah, ini misalnya macam itu. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai mengisikan produknya. Produknya ada hand misalnya, kemudian ada produk, kemudian ada poster, name card, kemudian flyer, logo, nota, katalog. Ya. Nah, selanjutnya kita bisa isi, bentar biar nanti aman, saya akan buat contekannya di sini huruf-huruf depannya aja ya. Jadi ada PR, B sendiri ya, D, H, P, C, N, terus F, L, N itu ada NA, ada name card, ada NO, lalu K itu katalog. Nah, sekarang kita acak di sini. Jadi selanjutnya misalnya ada PR, PRO ini, bukan PR tapi PRO. Terus PROD, karena ada judul yang sama, dia di situ. Nah, PROD, terus B, H, ya kan? Terus P, oh ada PO, ada PO, ada PROD, PROD, PO, kemudian C, oh kalender. Kalender belum, C, nah ini C lagi misalnya PO, NA, NO, NO, NA, flyer, flyer lagi, logo, katalog, logo, katalog, ya. PROD. Nah, sudah itu ya. Jadi prinsipnya untuk pivot table itu harus data yang
detail gitu. Nah, ini jumlahnya terserah 5, 6, 7, 3, 2, 8 atau 5, 8 tadi sudah ya. 6, 7, ya 9. Bisa aja 5, 6, 8, 7, 10, 12, 5, 6, 9, 8, 7, 6, 8, 11, 12, 5, 6, 7, 9. Nah, ini sudah jadi akhirnya. Ini adalah datanya yang matang tadi jadi data mentah. Tentu tadi untuk menghemat waktu, angka-angka ini tidak kita rancang seperti miliknya si Ali tadi. Nah, pada saat inilah kita bongkar lagi si si ininya apa namanya freeze, freeze-nya kita unfreeze. Kemudian akhirnya kita punya data mentah yang ini. Nah, ini yang kita pivotkan. Oh ya, kontak personnya belum. Kontak personnya belum. Kontak person kita kasih nama siapa aja, Mbak? Terus namanya bebas ya? Apa? Siapa? Coba. Haris, ya, Koni misalnya. Siapa lagi? Iwan, Melati, Mawar, ya kan? Anggrek. Ada loh nama. Terus apa lagi? Bunga, gitu kan? Nah, ini juga boleh H, C, I, M. Nah, M-nya kan ada Melati dan Mawar, maka ME gitu ya. MA, A, B, gitu. Haris, Haris lagi, Anggrek, MA, ME itu. A, Z, B, C, A, ME, MA, terus A, C. Ini contoh aja ya. Nanti tentu pada waktu Anda membuat adalah benar-benar sesuai dengan eh, yang terjadi. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk mengevaluasi 5 orang karyawan ini produktivitasnya seperti apa? Itulah kita memanfaatkan dengan yang disebut dengan pivot table gitu. Caranya gimana? Coba bayangkan, Anda punya data semacam ini. Ini padahal baru 35 atau 34 transaksi, ya kan? Si Anda dalam 1 bulan itu akan membuat suatu perhitungan kalau produk per produk per produk per orang per tarif gitu. Kalau datanya seperti ini kan susah. Maka caranya gini, ini kita klik, kita blok semuanya. Kita blok semua, ya. Jadi kita beritahukan kepada komputer seolah-olah ini, artinya yang diblok ini buatlah suatu analisa table. Analisa table itulah yang disebut sebagai pivot table. Yaitu dengan cara setelah diblok kita klik insert, di sini ada pivot table, kita klik. Nah, saat ini dia masih minta konfirmasi sekali lagi table range-nya mana. Maka tadi perlu diblok. Ini pertanyaan muncul kenapa? Supaya kita tidak kelewatan membloknya gitu maksudnya. Kalau sudah ya sudah ini sudah betul ya sudah. Kemudian pertanyaan kedua, dia memberi kesempatan kita untuk memilih hasil tabelnya itu mau diletakkan di mana. Rekomendasinya dia itu di sheet baru. Di sheet baru, tapi kalau mau menindih yang sudah ada ya boleh. Tapi ini tidak direkomendasikan. Apalagi untuk belajar pertama. Yang sudah sering pakai pun saya mengikuti rekomendasi dari Excel-nya. Yaitu new worksheet di sini. Tak oke, maka nanti di sini akan muncul satu sheet baru. Tapi oke, dia muncul sheet baru di sini. Nah, disinilah kita diberi kesempatan untuk mengolahnya. Ya, mentahnya seperti ini.
Kemudian field-fieldnya ini. Contoh, contoh nama. Nama itu kita masukkan ke sebagai baris gitu ya. Gayanya kita gaya vertikal aja. Walaupun gaya horizontal nanti pakai kolom juga bisa. Kemudian nama, misalnya tanggal order. Ini tanggal order. Ya, untuk contoh pertama. Kemudian eh, pada tanggal sekian si nama itu atau si nama ini maksudnya ya membacanya si nama ini pada tanggal ini itu menghasilkan produk apa boleh di sini di kolomnya ini boleh di dia produknya apa ya. Ini produk-produk ini lalu jumlahnya itu di sini jadi kalau ada location field ini location field ada 4 location field yang dipakai 3 itu bisa row-nya kolomnya dan value-nya. Jadi kalau di value ini harus diisi yang numerik. Walaupun ini juga suatu bug juga. Kalau disempurnakan harusnya di value ini kita tidak bisa seperti ini. Aneh itu. Walaupun dia kacau. Walaupun mau. Tapi ini mengganggu si user. Gitu. Maka yang paling tepat value ini harusnya jumlah. Gitu loh. Sehingga konsepnya adalah Ali pada tanggal ini membuat ini tadi. Nah ini yang 20 tadi yang saya kita ikuti. Jadi angka 20 ini adalah angka seperti matangnya tadi. Nah angka-angka matang inilah nanti yang akan diambil pada waktu akan dibuat grafiknya. Macam. Nah ini gaya pertama. Ini sudah jadi. Akhirnya dari sini kita sudah bisa mengevaluasi bahwa dari 5 karyawan mulai Ali, Budi, Cici, Didik, dan Wati itu dalam 1 bulan itu terdiri dari 228 hasil produksi. Mampu memproduksi, jadi perusahaan Anda itu mampu memproduksi 228 item campuran ya. Mulai dari kalender, mulai banner, kalender, flyer, hem dan sampai produk, desain produk di sini. Nah, lalu kalau Anda mau mensortir, mengklasifikasikan itu si pivot memberi kesempatan kepada kita untuk membuat analisis yang baru, yang lain lagi. Kita mau fokus ke produk, bisa ya kita buat sheet baru atau kita bisa lakukan pivot table lagi. Jadi blok ini biarkan aja enggak masalah. Kemudian kita buat insert lagi, buat pivot table lagi. New lagi ya, supaya tidak rancu dengan yang sudah jadi. Yang pertama tadi. Sekarang kita buat yang kedua. Fokusnya kepada apa? Ya, kita fokusnya kepada produk misalnya. Dan tanggal order. Atau boleh tanggal deadline juga boleh. Jadi real pada tanggal itu diproduksi ini. Jumlahnya saja berapa? Nanti siapa yang membuat nanti lagi. Ini jadi seperti ini. Ya. Kalau ini sudah jadi ini boleh di close ya karena eh, pivot table fit ini untuk membantu kita memilih. Jadi seperti ini. Kalau kita nggak suka gaya vertikal, ini kan gaya vertikal. Boleh gaya horizontalnya seperti apa? Ini kan banner tanggal versus jumlah. Kita bisa aja membuat ini, yaitu insert lagi, insert pivot table, new. Nah maka eh, produk tanggal ditaruhnya ke kolom, ya produk tanggal deadline, lalu ini jumlah semacam itu. Hasilnya seperti ini. Nah, silakan Anda mau gaya vertikal atau gaya horizontal.
Kalau ada tanda keras ini berarti kan tidak cukup lebar kolomnya. Anda bisa rapikan dengan klik di sini, kita double klik gitu. Jadi artinya ini sudah kelihatan si banner itu terjadi pada tanggal 5 sekian unit, tanggal 7 sekian unit, sampai tanggal 17 sekian unit, sehingga totalnya adalah 31. Kalender juga, ya kan? Ini detail. Kalau saya kepengen globalnya saja, ya kan di sini ada panah, Anda bisa pilih ini. Di sini kan fokusnya ke kemana? Ini kan select all, berarti semua produk. Kalau saya mau ke banner aja ya select all-nya, checklistnya dibuang. Dibuang, kemudian oke, maka yang muncul hanya si bannernya aja. Oh, banner sekian. Kemudian kalau mau fokus ke katalog ya klik katalog. Jadi ini perpaduan antara rumus-rumus 10 rumus yang sudah saya sampaikan dengan variasinya digabung dengan yang disebut dengan filter dan sort juga. Dan seterusnya banyak sekali kreasi-kreasi yang lain. Ya, jadi ini bisa bisa ada. Jadi apapun yang muncul di layar itu harus kita eksplorasi. Ya, misalnya katalog itu detailnya seperti ini, seperti ini. Kalau select all-nya kita klik di sini, ya, klik OK. Nah, ini detail dari semua. Tapi kalau mau fokus ya masing-masing bisa di ini kan di minimize. Tinggal diklik aja di sini. Nah, dari sini kita bisa mengambil grafiknya. Artinya gini, ini banner 31, kalender 27, player dan seterusnya. Kalau kita membuat grafiknya, kita bisa langsung blok aja di sini. Kita blok, walaupun hanya dua. Ini disebut grafik lingkaran nanti. Cocoknya itu seperti kemarin, insert, lalu masuk ke file di sini. Ini, bentar, bentar. Oh ya, ini bentar, bentar. Ada yang salah. Data ini bisa kita copy ke sheet baru ya. Kemarin kita juga mengenal special value gitu kan. Ini kita boleh special value. Atau bisa ganda ya. Jadi special value sekaligus transpose. Bisa macam ini. Ada celah juga. Ini sebetulnya kalau di dalam pembuatan eh, grafik tadi, sebelum kita paste special value dan transpose, ini kolom kolom kosongnya nggak ketahuan di sini nggak ketahuan. Karena apa? Sebetulnya ada nih. Karena memang bawaan dari pivotnya seperti itu. Ini tidak direkomendasikan oleh si grafiknya. Maka begitu kita paste special transpose value baru ketahuan di sini, ya kan? Tadi kan error tadi, ya. Nah, bukan berarti tidak bisa dijalankan. Bisa saja ya, misalnya seperti ini. Tadi ya kalau kita lihat ke mundur ke belakang tadi kan Pak Seto gini terus kemudian insert lalu pi. Jadi ini kan tidak benar gitu ya. Kemudian saya cek dengan sheet lain. Nah, kalau ada kasus seperti ini, caranya seperti apa? Ya ini kita blok biasa, ini sampai sini kita blok supaya tidak terlalu banyak sheet maksudnya. Kita klik, kemudian control drag di sini. Control drag, baru kita buat grafiknya. Masih nggak mau nih.
Ada celah lagi di mana ya? Sebentar. Ini oke ya, kita lihat di hasil sheet ini. Ini kalau di sini kan kita bisa hapus. Dia tidak peduli vertikal atau horizontal seperti ini. Kemudian eh, insert grafik masuk ke sini. Nah, harusnya begini. Tetapi kalau kita mau memaksakan si tidak mau ada sheet baru, kita harus kreatif ya. Kenapa? Karena hasil dari pivot table itu bukan lagi miliknya siapa-siapa, tapi milik kita. Maka baris ini kita hapus saja. Kita delete tidak apa-apa. Nggak mau ya dihapus. Kalau tidak mau dihapus, kita paksa dia. Kita paksa, ini kita copy, kemudian kita paste special value. Ya, jadi dia. Jadi dia tidak, kita paksakan dia rumus-rumus di dalam pivot table itu ada banyak rumus yang tersembunyi. Ya sudah, baru kita hapus di sini. Boleh gitu. Nah, ini akhirnya kalau kita buat grafiknya hasilnya pasti sama. Walaupun ini gaya horizontal yang di sheet baru tadi gaya vertikal macam itu. Sama hasilnya. Ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau ini misalnya ya, cut, kita cut, masuk ke sheet baru. Ini yang hasil horizontal, kemudian yang hasil vertikalnya ini hasil vertikal buatan kita tadi, yang hasil copy paste special transpose. Ini kita bandingkan di sini sama. Nah, akhirnya kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa apapun hasil dari pivot itu sudah menjadi milik kita. Contoh, ini tadi kan waktu kita eh, mana ya? Sebentar. Sudah nggak bisa andunya di Excel itu tidak seperti di Word dan PowerPoint. Dia hanya memberi kesempatan pada waktu terbatas saja. Mbak Zaki minta tolong Mbak, ada charger Asus. Contoh lain, contoh lain, ini kan masih bloknya masih ya. Kita insert pivot table new ya, kita baru sekarang ini saya kasih rename aja ya. Saya kasih nama new gitu aja. New. Lalu eh, kita akan membuat grafik nama dan produk. Tapi ada jumlah ya. Jadi harus ada nama, namanya kolom misalnya. Kemudian jumlah jumlah order campuran di value macam ini. Ini ini boleh kita tutup. Ini saya perbesar. Nah, semacam ini. Tadi pada waktu kita membuat grafik kan cuma di blok semacam ini ya. Lalu error, ya kan? Ini kita ulang dengan field yang berbeda. Hasilnya juga error pasti. Terima kasih ya. Nah, ini kalau kita buat grafiknya akan terjadi error yang sama. Nah, ini kan aneh gitu. Lalu tadi saya copy masuk ke sheet baru dengan paste special transpose. Nah, sekarang kita tidak mau seperti itu. Bagaimana? Kan harusnya di sini. Ini kalau kita lihat ini sebetulnya barisnya enggak sama ya. Jadi setelah 4 langsung 5 ini. Ini harusnya jadi. Tapi dia error. Nah, ini kita analisa coba.
Padahal kita mau melihat ke 5 karyawan. Kasus ini bedanya apa dengan yang tadi? Misalnya yang tadi saya ulang ya. Bentar. Ini kita insert lagi, pivot, new. Tadi fieldnya apa, Mbak Rus? Yang tadi. Fieldnya produk dan jumlah ya. Ya, ini produk di sini ya. Terus jumlah di sini. Ya kan? Tadi gini ya. Sekarang pertanyaannya apa bedanya kalau ini nama, ini jumlah bedanya apa? Tadi hasil hasil yang terakhir kan ini. Ini kan. Sebenarnya yang ini pun juga menghasilkan ini, betul? Mondok-mondok aja. Bingung juga ya. Mondok-mondoknya kenapa? Bingung. Atau kenapa? Dalam pelatihan-pelatihan banyak orang ini kemungkinan cuma dua. Mantuk-mantuk itu bisa bingung, bisa tahu, bisa tiga satunya apa ya? Bingung, nggak tahu, sama nggak fokus ya. Kenapa, Pak? Jadi kembali ke sini aja lah, kembali ke sini. Harusnya yang ini kalau kita blok ini, logikanya ya, harusnya kan jadinya yang ini atau gimana ya? Yang ini ya, sama ya harusnya ya. Sekarang kita main terka-terkaan hasilnya ada dua kemungkinan. Apa aja, Mbak? Kali ini saya buat grafik, ada dua kemungkinan yang diekspresikan oleh si Excel-nya. Apa aja? Mas Gilang coba bantu mikir. Gilang mana? Tak kelihatan. Hah? Oh iya iya, mohon maaf Mas Kevin. Galak ya kamu ya. Iya, mohon maaf ya. Saya tuh pendengaran saya tuh bukan kurang, tapi dari segala penjuru 8 penjuru angin terdengar di suaranya Anda itu kena noise gitu loh. Gitu ya. Jadi inspirasi-inspirasi kayak gini itu penting ya. Artinya eh, biar suasana hidup itu. Mas apa ya yang bisa membantu Mas Kevin? Tadi pertanyaannya apa? Ya wis, yuk kita coba aja ya. Kita coba aja. Kita coba. Error lagi, Mbak. Salahnya di mana coba? Kesalahannya di mana? Karena bloknya ini bloknya. Bentar ya. Tadi, tadi saya triknya gini. Kan kita sebetulnya mau membahas trik yang tadi. Ini, tadi saya copy. Langsung pada tempat yang sama itu special value. Bloknya sama loh ya, nggak berubah. Kemudian kita ulang lagi di sini. Tadi kan di ini bloknya juga kan. Lalu insert, ini, nah jadi, ya kan? Tadi kan kita seperti itu. Coba ya, saya undo, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Dan tidak mau dia. Apa mikir dia nih muter-muter nih. Not responding. Ternyata yang bingung tidak hanya kita ya, dia juga blunder nih. Di undo aja muter-muter semacam ini. Sebentar, kita sabar aja ya. Masih ada waktu 10 menit. Mas Gilang ini kenapa ya? Mas not respondingnya. Padahal saya cuma undo. Hmm? Ya sudah, kita tunggu aja. Karena saya tidak bisa melakukan yang lain ini. Saya klik di sheet baru juga nggak bisa.
Ya, jadi kesimpulannya dari sini yang di request oleh Mbak Rus, Anda sementara menyimpulkannya apa, Mbak Rus? Ya. Hmm? Ya, ya, ya. Mudah. Terus dari simulasi yang saya sampaikan tadi, menjawab apa menjadi semacam pertanyaan atau apapun obsesi Anda selama ini sampai muncul kemarin itu terjawab atau belum? Sebenarnya terjawab karena kan maksudnya kalau misalnya kemarin kan caranya itu udah kayak gitu. Nggak kan kalau penjelasannya kan ada mas harus dia data artinya pasti kan banyak. Iya, iya, iya. Cuma kan mungkin kalau cuma sendirian gitu. Tapi kalau misalnya itu pasti kan datanya banyak kompleks. Kompleks. Nah, kalau misalnya mau dikatakan kayak audit keuangan pribadi itu kan cukup data yang ya, ya, ya. Iya, iya, iya. Berarti dengan Anda request yang kemarin, kemudian saya simulasikan ini, itu memberi pencerahan gitu ya? Atau ada yang kurang? Dari masih PR-nya yang sudah dikenal. Kenapa? Ya dari ini mungkin mungkin ada apa namanya salah salah. Jadi gini, ini kan dia blunder juga ya. Saya makanya nunggu sambil jeda saya kita bincang-bincang. Itu karena gini sebenarnya apa namanya si pivot itu ada rumus-rumus yang ditanam tidak kita lihat sehingga pada waktu sebelum saya ini kan saya mau undo sebelum copy paste spesial ini kan saya copy paste spesial value sebelumnya kan tidak mau padahal yang di blok data yang sama gitu loh. Kenapa? Karena di dalamnya ada rumus itu jawabannya. Tapi tenang aja besok akan kita lihat lagi ya. Ini nggak tahu sampai kapan saya kira. Ini Mas Rizky tolong teknis nih. Saya mau menutup eh ini kan saya nggak bisa klik mana-mana ini. Padahal ini sedang recording untuk Zoom-nya. Ada ide apa? It was. Ya, caranya sini, silang sini. Oh ini aja lah. Saya oke sudah ketemu ini. Saya stop share ini kan otomatis itu ya, nutup ya. Nah oke, saya kira solusi dari blundernya tadi sementara bisa teratasi. Namun demikian tentu kita sebagai manusia tidak bisa puas ya dengan kesalahan teknis apapun judulnya. Ya. Maka besok akan kita tuntaskan, tapi nanti akan ada satu request dari siapapun, apakah dari Mbak Ros lagi boleh, Mas Gilang atau Mas Faisal atau yang lain. Oke, sementara begitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang barusan saya simulasikan bisa menjadi inspirasi dan memotivasi Anda untuk senantiasa belajar, belajar, dan terus belajar. Karena di dalam dunia IT tidak ada yang maestro. Yang maestro adalah mereka yang senantiasa belajar, 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 dan terus belajar. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.